ada nggak sih Mbak kira hal-hal baru yang didapatkan mungkin yang awalnya kan dari luar keraton tuh, terus dengan penyesuaian, terus akhirnya menjadi seorang di dalam, apa sih hal baru mungkin yang Mbak Erwita dapatkan dan yang mungkin itu apa ya, bener-bener pure baru banget dalam kehidupan Mbak Erwita. Yang benar-benar pure mungkin dari segi berbusana kan sebelum-sebelumnya ketika nggak jadi Iya. abdi dalam itu kan ya lebih apa ya pakai celana, pakai kaos, kemeja dan sebagainya macamnya. Misalnya kalau siaran di radio atau di TV gitu kan juga ada outfit yang masing-masing yang ya kayak pada umumnya gitu. Nah terus ketika di keraton terus kayak jadi belajar niru jare gitu ya. Jadi kain batiknya tuh dilipat-lipat gitu, belajar cara makainya gimana. Bahkan sanggulan ini saya juga belajar sendiri gitu cara sanggulannya. Karena kalau ke salon terus boncos mas, mohon maaf ya. Betul ya Mbak ya. Kayaknya emang harus bisa mandiri Mbak ya. Hmm. Harus bisa mandiri pakai busananya seperti apa. Selain itu juga apa ya yang benar-benar didapatkan lagi itu adalah mungkin pelajaran unggah-ungguh gitu. Jadi kayak tata kramanya ke yang lebih tua bagaimana dan bagaimana menghargai yang lebih muda gitu. Itu sih yang benar-benar saya dapatkan. Oke. Berarti dari segi berbusana ya Mbak, karena kan memang di sana kan memang kental sekali dengan menjaga kebudayaan Jawanya, terus pasti juga ini ya Mbak, kayak unggah-ungguh atau tata krama yang di dalam keraton jauh pasti lebih apa namanya lebih berbeda dengan yang ada di luar pastinya ya. Nah, kalau kita melihat nih sejauh ini kan Mbak Rita udah bergabung di Abdi Dalam Yogyakarta nih ya. Kalau untuk di penugasan sendiri, aku lihat kan yang di sekarang Keraton Yogyakarta kan sistem pemerintahannya memang teratur dan rapi banget ya Mbak Rita ya. Kalau Mbak Rita sendiri berarti ini di bagian apa nih kalau dalam istilah keratonnya? Oke, Hmm. jadi seperti yang tadi Mas Agung bilang ya, kalau misalnya keraton itu bisa dilihat sebagai sebuah struktur pemerintahan gitu kan. Hmm. Di bawahnya tuh ada istilahnya namanya kawedanan. Kawedanan itu semacam kayak apa ya, kayak kementerian gitulah istilahnya. Iya, oke. Ya, saya ini di Kawadanan Hadung Punakawan, Krido Martowo, Keraton Ngayogyakarta Hadingrat. Nah, Krido Martowo sendiri ini tuh kayak departemen seni gitulah. Jadi kayak kita mengurusi segala macam tentang kesenian pertunjukan. Jadi mulai dari tari, gending, kemudian gamelan-gamelan, wayang, itu semuanya under departemen kami. Nah, kalau tugas utama di kantor sehari-harinya itu saya bagian perpustakaan. Jadi di keraton tuh ada 3 perpustakaan sih sementara ini. Belum tahu ya perkembangannya kan seperti apa. Jadi untuk saat ini saya ada di perpustakaan yang khusus untuk menyimpan manuskrip yang berkaitan dengan kesenian itu tadi. Jadi ada naskah-naskah wayang wong dari zaman Sultan Hamengkubuwono ke-8, kemudian ada naskah-naskah tari, mostly sih dari koleksi Hamengkubuwono 7 dan 8, karena koleksi sebelum-sebelumnya ada yang udah terjarah dan sebagainya macamnya, kayak gitu waktu ada peristiwa Gegerspai dan sebagainya macamnya. Itu sih Mas kalau utamanya. Tapi selain itu juga saya bantu-bantu kalau misalnya ada event gitu. Kadang suka terdapuk menjadi MC, kadang suka kayak gitu. Terus habis itu selain itu juga karena departemen kami itu istilahnya yang punya kontennya. Sementara Tondo Yekti tadi sebagai departemen IT dan dokumentasi, mereka tuh yang punya channelnya gitu kan. Jadi mereka butuh jembatan kan antara dua departemen ini. Nah, sejauh ini sih kerjaan saya yang cukup menghektikkan itu yang jadi jembatannya ini Mas gitu. Jadi kayak gimana saya nyetor konten ke mereka, jadi mengolah bersama kayak gitu-gitu sih. Jadi uh, bisa dibilang kalau zaman sekarangnya bayangannya kayak konten strategis gitu kali ya. Kalau zaman sekarangnya gitu, konten strategisnya buat medsosnya keraton di bagian seni pertunjukan. Itu sih mungkin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.